Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang standar costing. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Muhammad Irfan Salim sebagai moderator. Yang kedua, Fuja Dwi Putri. Dan yang ketiga, ada Suci Amalia Pertiwi. Baiklah, kita masuk ke pemaparan materi. Poin pertama ada standar costing. Standar costing adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu, di bawah kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Selanjutnya poin kedua ada kegunaan standar costing. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya, sehingga bermanfaat. 1. Merupakan alat yang penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, memberikan pedoman bagi manajemen dalam pengendalian biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lain. Baiklah, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Fuja Dwi Putri. Kepada Fuja Dwi Putri dipersilahkan. Baiklah, saya Fuja Dwi Fitri akan menjelaskan tentang hubungan standar costing dengan anggaran. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit dan pada hakikatnya sama tujuannya dengan suatu anggaran. Namun, pada skala yang lebih kecil, suatu anggaran dikaitkan dengan jumlah biaya secara keseluruhan, bukan dari jumlah biaya per unit. Anggaran dan standar costing keduanya merupakan penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Beberapa perbedaan antara anggaran dengan standar costing antara lain: 1. Tidak semua anggaran disusun atas dasar biaya standar. 2. Anggaran merupakan biaya yang diharapkan, sedangkan biaya standar adalah biaya yang seharusnya dicapai oleh pelaksana. 3. Anggaran cenderung merupakan batas yang tidak boleh dilampaui, sedangkan biaya standar mengutamakan tingkatan biaya yang harus bisa ditekan atau dikurangi agar kinerja lebih baik. 4. Anggaran umumnya disusun untuk setiap bagian dalam perusahaan, yaitu pemasaran, produksi, dan administrasi dan umum. Sedangkan biaya standar umumnya hanya untuk biaya produksi saja. 5. Selisih biaya yang timbul dari biaya standar akan diinvestigasi atau diperiksa penyebabnya dengan teliti. Sedangkan anggaran tidak didasarkan atas biaya standar, hanya menekan penghematan biaya dibanding anggaran. Selisih umumnya tidak diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya, jenis-jenis standar costing. Yang pertama ada standar kapasitas teoritis atau theoretical capacity standard. Standar ini mendasar kepada kemampuan produksi suatu departemen atau pabrik pada kecepatan penuh tanpa berhenti. Tidak diperhitungkan adanya hambatan atau penghentian proses produksi yang tidak dapat dihindari, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Seringkali disebut sebagai standar pada kapasitas penuh atau 100%. Standar ini jarang dipakai karena tidak mungkin dicapai. Yang kedua, standar kapasitas praktis atau practical capacity standard. Standar ini merupakan salah satu konsep pendekatan jangka panjang yang didasarkan kepada tingkatan produksi teoritis, dikurangi dengan hambatan-hambatan yang tidak bisa dihindari karena faktor internal. Yang ketiga, standar kapasitas normal atau normal capacity standard juga merupakan konsep pendekatan jangka panjang, di mana standar kegiatan produksi dihitung dari standar kegiatan teoritis, dikurangi hambatan-hambatan internal dan eksternal. Dan yang keempat, standar kapasitas yang diharapkan atau expected capacity standard. Menggunakan pendekatan jangka pendek, biasanya tingkat produksi yang diharapkan dipengaruhi oleh ramalan penjualan pada periode akuntansi yang akan datang dan perubahan persediaan produk yang dikehendaki. Baiklah, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Amalia Pertiwi. Kepada Suci Amalia Pertiwi dipersilahkan. Target costing. Target biaya atau target costing adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga kompetitif. Dengan demikian,
perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Target biaya sama dengan harga jual dikurangi laba yang diharapkan. Target costing merupakan metode perencanaan laba dan manajemen laba yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufacturing, sehingga target costing ini digunakan oleh perancang sebelum proses dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur produk di masa depan. Target costing digunakan selama tahap perencanaan dan menuntun dalam pemilihan produk serta proses desain yang akan menghasilkan suatu produk yang dapat diproduksi pada biaya yang diizinkan dan pada suatu tingkat laba yang dapat diterima. Target costing juga memberikan perkiraan harga pasar produk, volume penjualan, dan tingkat fungsionalitas. Kaizen costing adalah konsep perbaikan terus-menerus atau continuous improvement, di mana setiap tahap produksi diusahakan adanya perbaikan-perbaikan agar lebih optimal dan efektif, sehingga nantinya akan dapat mengurangi biaya. Kaizen costing digunakan untuk menjamin terlaksananya improvement berkelanjutan sejak saat produk selesai didesain dan dikembangkan sampai saat produk dihentikan produksinya sebagai discontinued product. Berdasarkan paradigma continuous improvement, setiap tahun anggaran, produsen merencanakan improvement yang akan dilakukan selama tahun anggaran terhadap sistem dan proses pembuatan produk. Rencana improvement tersebut dinyatakan dalam cost reduction target yang akan dicapai dalam tahun anggaran, yang didukung dengan rencana pengurangan dan penghilangan berbagai aktivitas bukan penambah nilai atau non-value added activities, dan pemilihan dan pembagian aktivitas penambah nilai atau value added activities. Fokus perhatian produsen diarahkan kepada cost reduction target yang merupakan selisih antara target cost dengan estimated actual cost yang diperkirakan akan terjadi selama tahun anggaran. Perbedaan target costing, standar costing, dan kaizen costing. Biaya target lebih kecil dari biaya yang dapat dicapai sekarang yang didasarkan atas proses dan teknologi standar. Standar berperan sebagai benchmark atau ukuran perbandingan yang mengukur tambahan kemajuan dalam proses pencapaian biaya target. Yang pertama, biaya target menunjukkan standar penggerak pasar. Harga pasar kompetitif dikurang markup yang diinginkan sama dengan biaya yang diperkenankan. Kedua, biaya standar menunjukkan standar penggerak teknis. Biaya standar yang ditentukan secara teknis ditambah markup yang diinginkan, harga sama dengan harga pasar uang diinginkan. Perbedaan lainnya adalah kalkulasi biaya target menunjukkan metode perencanaan biaya yang menekankan pada pengendalian spesifikasi rancangan dan teknik produksi. Dan biaya target ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal. Sedangkan biaya standar ditentukan terlebih dahulu dari analisis internal atas proses produksi.